Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittiqadi wal wifaq wa nahani siqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il afali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muhsinur rahimul khalaq wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu mutami wa makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdali khalqi ala italak wa ala ali wa ashabihi faizina binuskhil umati fil afaq salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman, memberikan kesehatan sehingga kita pada hari ini dikumpulkan oleh Allah dalam suasana yang penuh keindahan, yaitu belajar agama, supaya faham kita terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa selalu mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa nikmat iman, serta kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nikmat Islam itu bukan nikmat biasa para hadirin. Ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam, orang seluruh dunia yang diberi nikmat Islam hanya 80 orang saja. Ketika zaman Nabi Ibrahim alaihi salam di Mesir, diceritakan oleh Imam Bukhari, oleh seluruh dunia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam hanya sepasang saja, yaitu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Demikianlah keagungan dan mahalnya nikmat iman dan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam sebuah hadis syafa'ah, sesungguhnya orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dari setiap 1000 orang hanya 1 orang saja yang dimasukkan ke dalam surga, adapun yang 999 orang dimasukkan ke dalam neraka. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kakek kita Nabi Adam alaihi salam, kirimkanlah dari anak cucumu bagian untuk neraka. Nabi Adam alaihi salam bertanya, ya Allah, berapa orang yang harus dikirimkan ke neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, setiap 1000 orang 999 kamu kirimkan ke neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mahalnya nikmat iman dan Islam. Jika hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam ini, janganlah kita tertipu dengan keadaan-keadaan atau suasana-suasana di dunia ini. Segala sesuatu bisa dikorbankan, tapi kita jangan sampai mengorbankan iman dan Islam. Karena bila kita kehilangan iman dan Islam, maka kita akan celaka selama-lamanya. Tapi bila kita kehilangan dunia
dengan seluruh isinya umpamanya. Selagi iman dan Islam masih ada dalam diri kita, kita akan menjadi semulia-mulianya manusia, menjadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya nikmat iman dan Islam ini supaya menetap dalam hati kita? Di antaranya usahanya yaitu kita mensyukuri nikmat iman dan Islam ini. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah karena nikmat Allah berupa iman dan Islam. Dikatakan seorang ulama, sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam, aku memujimu kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman dan Islam, maka pahalanya ditulis oleh para malaikat setahun belum cukup waktunya. Subhanallah, mensyukuri nikmat iman dan Islam, malaikat mencatat pahalanya selama 1 tahun belum cukup waktunya, karena terlalu banyak pahala yang diberikan Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mensyukuri nikmat iman dan Islam ini. Karena agungnya nikmat iman dan Islam ini, maka agung juga pahala mensyukuri nikmat iman dan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara cara supaya nikmat iman dan Islam tetap dalam hati sampai kita meninggal dunia adalah dengan mencintai orang-orang iman dan Islam, mencintai orang-orang soleh, mencintai para nabi dan rasul, mencintai para sahabat, mencintai para wali, mencintai para ulama. Karena sesungguhnya baginda Nabi Muhammad bersabda yang mahfumnya, sesungguhnya seorang itu besok di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama bahwa di antara tanda seorang itu akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah atau mati tidak dalam keadaan iman dan Islam adalah bila dalam hatinya ada kebencian kepada orang-orang soleh, kebencian kepada orang-orang yang ahli iman. Dan di antara tanda-tanda seorang itu akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan iman dan Islam adalah orang-orang yang dalam hatinya selalu timbul kecintaan kepada orang-orang yang iman, kecintaan kepada baginda Nabi, kecintaan kepada sahabat, dan kecintaan terhadap seluruh orang-orang yang ada hubungannya dengan Nabi dan para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu caranya supaya iman dan Islam tetap dalam hati adalah dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa baginda Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub sabbitna qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara cara supaya iman dan Islam tetap dalam hati adalah dengan selalu berkumpul dengan orang-orang ahli zikir, seperti sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzalika qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Orang yang selalu kumpul dengan orang ahli zikir itu tidak akan celaka. Maknanya dia akan meninggal dalam keadaan iman dan Islam, bertetangga dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh, orang yang selalu ingat kepada Allah. Itulah diantara cara-cara supaya iman tetap dalam hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana belajar agama. Inilah majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Inilah majelis yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selalu bersungguh-sungguh dalam mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita punya kesungguhan untuk amal agama, maka rajin-rajin untuk belajar agama dan mendengarkan taklim. Karena sesungguhnya
Dunia tambah hari tambah berat, dunia tambah hari tambah pahit, dunia tambah hari tambah berat, fitnah tambah hari tambah banyak, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku melihat fitnah dunia seperti hujan yang masuk pada setiap rumah orang-orang Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keadaan sekarang. Adakah rumah yang tidak kena fitnah pada zaman ini? Adakah rumah yang tidak kemasukan maksiat pada zaman ini? Itu termasuk golongan rumah-rumah yang langkah pada zaman ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya kampung-kampung yang tidak rusak pada zaman ini adalah termasuk kampung-kampung yang langka. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena zaman tambah hari tambah berat seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ma zada zamanu ila sidatan wa ma zada nasu ila buhla. Zaman tambah hari tambah berat, manusia tambah hari tambah bakil. Oleh karena itu hadirin, kita harus berhati-hati, tambah berdoa lagi seperti doanya orang yang tenggelam dalam lautan. Baginda Nabi bersabda, akan datang suatu zaman orang tidak bisa selamat dari zaman itu kecuali mereka yang minta tolong kepada Allah. Orang yang berdoa kepada Allah seperti doanya orang yang tenggelam di lautan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini zamannya berdoa, zamannya tawazuh kepada Allah Subhanahu wa taala, zamannya memikirkan iman dan Islam, zamannya kerjasama untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita dan umat ini dari fitnah-fitnah dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah akhir zaman ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.